Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat jumpa kembali di Renungan Pagi Gereja Baptis Indonesia Depok. Kita sudah tiba pada akhir pekan di tahun 2023. Sungguh Tuhan Yesus baik, Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, memimpin kita sampai di penghujung tahun ini tanpa kurang suatu apa. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Seperti kita tak ketahui, tema bulan Desember Gereja Baptis Depok adalah menerima kemuliaan Allah yang telah dinyatakan. Menerima kemuliaan Allah yang telah dinyatakan seperti yang termuat dalam kitab Yohanes 1 ayat 14. Pada kesempatan ini saya memberi judul renungan pagi ini tentang berbicara tentang kemuliaan Allah kepada semua orang. Judul renungannya berbicara tentang kemuliaan Allah kepada semua orang, terambil dari Lukas 2 ayat 38. Baik, sebelum kita membahas tentang renungan firman Tuhan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, memberi istirahat yang cukup sepanjang malam tadi. Pagi ini kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan, Alkitab kita yang terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 22 dan ayat 36 sampai 38. Lukas 2 ayat 21 sampai 22 dan ayat 36 sampai 38. Baik, saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Renungan ini yang saya sampaikan kali ini terinspirasi dari khotbah yang disampaikan oleh pendeta Brian Neil di KKR One Cry pada hari Selasa 19 Desember yang lalu. Kita mau belajar dari pengalaman seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Dalam Lukas 2 ayat 36 dikatakan bahwasanya ibu Hana ini adalah anak dari Bapak Fanuel dan berasal dari suku Asher. Hana sepertinya satu-satunya nabi perempuan di Alkitab Perjanjian Baru. Penjelasan asal-usulnya tidaklah banyak. Selain di ayat 36 tadi dikatakan dia adalah anak Fanuel dari suku Asher. Dari penjelasan selanjutnya menggambarkan bahwa dia bukanlah wanita yang berbahagia, karena seperti kita ketahui di zaman dulu kala orang Israel
orang Timur Tengah, ketika sudah selesai akil balik, pubertas selesai, dia akan langsung dinikahkan. Jadi perkiraannya usia 13 sampai 15 tahun dia sudah menikah. Dan ketika menikah, setelah usia pernikahan 7 tahun, rupanya suaminya bukanlah suami yang dia harapkan dengan langgeng pernikahan, karena setelah 7 tahun menikah dia harus menjadi janda. Suaminya dipanggil Tuhan, dan ketika 15 tahun ditambah 7 tahun berarti ketika dia berumur 22 dia sudah berstatus janda. Dan kemudian sampai pada masa Yesus lahir dia tetap janda. Saat itu umurnya 84 tahun. Kalau kita hitung-hitung 84 tahun dikurang 7 tahun masa pernikahannya ada 77, dikurangi 15 tahun usia ketika dia menikah, berarti dia sudah menjanda paling tidak selama 60 tahun. Masa yang cukup panjang untuk menikmati masa jandanya itu. Dan di Alkitab tidak diceritakan apakah dia mempunyai anak atau tidak. Tetapi kalau dibayangkan dia siang dan malam berada di rumah ibadat, berarti dia tidak ada keluarga yang dia urus, sehingga boleh disimpulkan dia tidak mempunyai anak. Jadi ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Selama 62 tahun ia terus-terusan melakukan ibadah siang dan malam di bait Allah, berpuasa dan berdoa. Luar biasa. Secara manusia dia tidak menikmati kebahagiaan duniawi. Tidak terpikirkan olehnya sebentar pun untuk mengurus dirinya sendiri, entahkah itu untuk belanja, bersolek, ataupun menikmati kenikmatan seorang perempuan, entah itu bersosialisasi, ngerumpi, berbelanja, shopping. Sepertinya tidak terpikirkan oleh Ibu Hana ini, karena dikatakan siang dan malam ia melakukan ibadah di bait Allah. Padahal secara arti kata namanya itu di bahasa Ibrani adalah kana atau cana, yang berarti elok dan menyenangkan. Sehingga saya berkesimpulan secara fisik Ibu Hana ini mempunyai kesempatan untuk menikah lagi atau melakukan hal-hal yang menyenangkan, karena dia cantik, karena diberi nama Hana berarti elok, rupawan gitu kan. Dan kalau di bahasa Arab bahwasanya Hana itu berarti juga kasih karunia, sehat, nyaman, tidak berkekurangan lah secara penampilan. Dia penuh kasih karunia, disayangi semua orang, itu artinya namanya Hana. Tetapi dia tidak memilih hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya. Dia memilih tetap beribadah, tinggal di rumah Tuhan siang dan malam terus beribadah. Yang hal ini menunjukkan bahwasanya walaupun dia punya kesempatan untuk hidup selayaknya wanita-wanita lain, dia berbahagia dengan memilih menjadi hamba Tuhan, tinggal di rumah bait Allah siang dan malam beribadah. Yang perlu kita teladani dari Ibu Hana ini adalah, satu, walaupun dia punya kesempatan memilih hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri, dia tidak melakukan itu. Dia siang dan malam tinggal di rumah ibadah, berpuasa dan berdoa. Tidak hanya beribadah, menyembah Tuhan,
dia berpuasa. Kalau berpuasa sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, mungkin itu wajar. Tetapi di dalam kitab ini dikatakan selama dia menjanda sampai dia bertemu dengan bayi Yesus, itu jarak waktunya adalah 62 tahun. Berarti selama 62 tahun dia tidak putus-putusnya berada di rumah ibadah. Selama 62 tahun dia terus berdoa. Selama 62 tahun dia terus berpuasa. Betapa wanita yang teguh, berkomitmen dalam mengabdi kepada Tuhan. Kenapa dia berpuasa? Kenapa dia berdoa? Karena dia menantikan orang Mesias, orang yang dijanjikan Tuhan akan memberi pembebasan kepada Yerusalem. Ia menantikan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, dengan tekun. Ketika berjumpa, betapa dia bersyukur. Dia mengucap syukur kepada Allah karena dia sudah berjumpa dengan bayi yang dijanjikan itu. Dia mengucap syukur kepada Allah, dan yang kedua, selain mengucap syukur, dia berbicara, menceritakan kepada semua orang tentang si bayi Natal itu, tentang pembebas Yerusalem, tentang pembebas penindasan itu. Luar biasa. Kebanyakan kita, terutama wanita, kalau masa Natal, masa perayaan kedatangan Mesias ini sibuk dengan acara pesta, kesibukan dengan hal-hal yang duniawi, yang berhubungan dengan penampilan fisik, baju, makanan, terus atau juga meributkan tentang harga-harga yang naik, tentang merisaukan tentang nanti tahun depan bagaimana, ada cukup nggak tabungan untuk biaya ini, biaya itu, dan membaca analisa ekonomi, ramalan-ramalan cuaca yang membuat galau, membuat risau. Tapi Hana tidak, dia menunggu Mesias dan mengucap syukur atas kedatangan Mesias dan menceritakan kehadiran Mesias itu kepada banyak orang. Nah, ini perlu kita teladani. Sungguh Tuhan Yesus baik. Yang perlu kita teladani dari Hana adalah bagaimana dia membiasakan diri menikmati hari-hari dengan beribadah, menikmati hari-harinya melakukan persekutuan yang intim dengan Tuhan dengan berpuasa dan berdoa. Tidak hanya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan puluhan tahun. Selama 62 tahun dia bertahan menanti kehadiran Mesias dengan selalu melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan setelah dia ketemu dengan yang dia harapkan, dia tidak terus terlena dengan sukacitanya. Dia melakukan tindakan, yaitu menceritakan tentang Yesus, membicarakan tentang anak itu kepada semua orang. Hana menikmati hari-harinya beribadah dengan Tuhan selama puluhan tahun, dan ketika dia sudah berjumpa dengan bayi Yesus itu, dia tidak berhenti, dia terus bercerita kepada semua orang tentang bayi itu. Hal ini yang perlu kita teladani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan hidup Nabi Hana. Tolonglah Tuhan Yesus, beri kemampuan kepada kami untuk memilih sikap hidup yang benar di hadapan-Mu. Di dalam kehidupan kami hanya menyembah dan memuji nama-Mu dengan aktivitas yang menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami untuk memasuki tahun 2024 dengan iman yang teguh, setia hanya mengikuti teladan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.